Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pembahasan kali ini mengenai Muslim Indonesia darurat film horor. Kenapa tema ini diangkat tentang film horor? Darurat Indonesia, darurat film horor. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya tidak habisnya untuk membahas tentang film yang memang berlatar belakang horor, berlatar belakang mistis. Dan sekali lagi, Indonesia khususnya remaja itu sangat menyukai film-film yang berbau demikian. Bahkan beberapa minggu belakangan ini kita dihebohkan oleh beberapa judul film horor yang itu sangat menyakitkan hati, khususnya kaum muslim. Banyak sekali, dimana memang tidak dipungkiri bahwasanya film-film horor itu ada sebagian dari film tersebut yang memang mencampur baurkan dengan agama. Memang niatnya, tujuannya baik gitu kan, agar untuk lebih dekat dengan Allah, tapi ternyata di dalam film tersebut malah justru disusupkan hal-hal yang memang itu justru mendangkalkan akidah Islam kaum muslim. Kenapa demikian? Mari kita sama-sama kita bahas dan kita simak. Jadi sebenarnya dalam mengelola suatu film itu tidak hanya mementingkan dari sisi kesukaan para penonton. Artinya mana nih yang paling digandrungi filmnya. Kemudian tidak hanya memikirkan para materinya belaka. Artinya yaitu tadi, ketika memang itu disukai oleh masyarakat, di tengah-tengah masyarakat film tersebut disukai, otomatis kan memang menghasilkan cuan yang lebih banyak. Dan sekali lagi yaitu memang itulah pola pikir para kapitalistik, para orang-orang yang mempunyai modal untuk membuat film. Memang tidak salah gitu kan orang membuat film tersebut, cuma yaitu tadi, ketika justru filmnya itu malah mendatangkan kedangkalan akidah para penontonnya, itu sungguh sangat disayangkan sekali. Nah, mirisnya film yang memang bergenre mistis atau horor ini kebanyakan memang mencampurkan agama di dalamnya. Ya tadi gitu kan, niat hati pengen mendekatkan kepada Allah, malah filmnya berpotensi mendangkalkan akidah. Maksudnya gimana tuh? Ya rasa takut yang akhirnya beralih ke sesama makhluk ditekankan sini. Siapa itu? Yaitu setan dan jin. Karena kita kaum muslimin itu hanya takut kepada Allah semata, bukan takut oleh sesama makhluk. Bahkan yang tadinya misalkan contoh rajin sholat tahajud, bangun tengah malam, tapi karena ketika menonton film-film yang berbau horor tadi, mereka menjadi takut untuk bangun tengah malam. Nah itu tidak benar, tidak bagus gitu kan, karena memang yaitu tadi berarti kan mendangkalkan akidah kita gitu kan. Karena tidak dipungkiri bahwasanya Indonesia itu, bukan Indonesia ya, maksudnya manusia itu dia akan mudah mengingat sesuatu itu karena visualisasi, karena melihat, menonton, itu yang akan mudah dia ingat. Maka yaitu tadi, tontonan yang bagaimana tuh yang bagus, yang wajib untuk kita tonton. Jadi ya ketika memang tontonan itu tidak mendapatkan hal yang positif untuk diri kita sendiri, ya tidak usahlah untuk ditonton. Apalagi ketika tontonan itu justru mendangkalkan akidah kita, maka wajib untuk kita tinggalkan. Di sini ada kutipan gitu kan, sesungguhnya ada firman Allah SWT bahwasanya katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, terjemah Quran surah An-Nas juga dalam ayat lain, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surah Al-Jin ayat 6. Jadi jangan salah ya,
mereka yang terlibat dalam film horor itu pun juga kerap melakukan ritual saat hendak memulai pembuatan film tersebut. Misal, mereka melakukan ritual memohon izin, perlindungan di suatu tempat yang menjadi lokasi pembuatan film tersebut. Maka itu tidak dibenarkan dalam hal itu, gitu kan. Sangat dilarang oleh Allah. Maka sekali lagi, hati-hatilah untuk memilih tontonan, karena ya di tengah-tengah melimpahnya tayangan yang jauh dari ajaran Islam, sahabat sekalian juga harus bisa nih memilih dan memilah tontonan. Mengapa demikian? Karena ya tadi seperti yang saya sebutkan di atas, bahwasanya manusia itu lebih mudah untuk melihat visualisasi, karena itu juga berpengaruh besar kepada kita. Karena ya tadi menurut teori pendidikan, manusia itu lebih mudah mengingat dan melakukan sesuatu setelah dia melihat sesuatu. Artinya visualisasi, melihat. Artinya ya sama halnya dengan tontonan tadi, gitu kan. Di sisi lain ya dalam sistem saat ini yang memang jauh dari Islam, orang berbondong-bondong melihat sesuatu hal itu karena memang dilihat dari seni, maka dia pun juga bebas untuk berimajinasi. Para pembuat film, gitu kan, para pelaku seni pun ya dengan santainya saja membuat film tersebut, tidak memikirkan bahwasanya itu memang sesuai dengan syariat Islam. Jadi andai kata pun menjadikan tokoh agama gitu tuh sebagai referensi, kadang lebih banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan bersifat komersil atau materi. Karena sesungguhnya manusia juga harus senantiasa bahwasanya segala sesuatu itu merujuk pada syariat Allah, yang dimana memang mengikat perbuatan manusia. Maka tidak boleh asal berbuat seolah bahwasanya itu hanya untuk manusia itu senang atau happy. Jadi ingatlah bahwasanya standar perbuatan baik dan buruknya itu ada pada syariat Allah, bukan ada pada mata manusia. Bukan untuk sekedar bahwa nanti banyak manusia yang mengapresiasi karya tersebut. So, jangan termakan ya maraknya iklan-iklan yang mempromosikan satu tayangan tersebut. Jadi sebagai muslim, kita juga kudu menjadikan akidah sebagai filter untuk memilih boleh atau tidaknya suatu perbuatan. Insya Allah setuju ya, gitu kan. Karena memang kita khususnya kaum muslim berharap semoga kita itu menjadi orang yang selalu taat kepada peraturan Allah dan Rasul. Kali lagi, hati-hati dalam memilih tontonan. Semoga bermanfaat. Salah hilap, minta halal, minta ridho, minta maafnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.